Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Tikasari dari absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam masyarakat, menjadikan satu keutuhan yang tidak terpisahkan, menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan sebagai satu kesatuan bangsa. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman, tantangan, serta hambatan dan gangguan atau ATHG. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari dalam maupun luar Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Berikut ancaman terhadap integrasi nasional di berbagai bidang. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia adalah liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan aspek kebebasan individu. Liberalisme menjadi salah satu akibat era globalisasi. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran, sehingga mempengaruhi bangsa Indonesia menerapkan paham liberalisme. Pada dasarnya, globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Akan tetapi, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, seperti gaya hidup mewah, pergaulan bebas, dan lain-lain. Apabila tidak diatasi, hal tersebut akan mengikis nilai moral dan kepribadian bangsa yang sesuai dengan nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Ancaman dari luar negeri dilakukan melalui tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, dan blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang dilakukan pihak tertentu untuk menekan suatu negara. Ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk membungkam pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ada ancaman separatisme yang dapat dilakukan dengan pola perjuangan politik tanpa senjata untuk menarik simpati masyarakat internasional. Separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.